Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 17 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam pekerjaan maupun aktivitas kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Ratih Singarimbun. Kepada Ibu Ratih, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Judul bacaan renungan kita pada tanggal 17 September 2025, Daniel. Ayat inti terdapat dalam Daniel 2 ayat 48. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Pengakuan akan Kristus berarti lebih dari sekedar memberikan kesaksian dalam pertemuan sosial. Daniel adalah teladan bagi orang percaya tentang apa artinya mengakui Kristus. Ia memegang posisi penting sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Babel. Dan ada orang-orang yang iri kepada Daniel di antara para pembesar istana. Dan mereka ingin mencari alasan untuk melawannya agar mereka dapat mengajukan tuduhan terhadapnya di hadapan raja. Namun ia adalah seorang negarawan yang setia, dan mereka tidak dapat menemukan cacat dalam karakter maupun kehidupannya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dalam Daniel 6 ayat 5. Maka mereka sepakat untuk meminta raja mengeluarkan dekret bahwa tidak seorang pun boleh meminta permohonan apapun kepada Allah atau manusia manapun selama 30 hari kecuali kepada raja. Dan siapapun yang tidak menaati dekret ini, ia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi apakah Daniel berhenti berdoa karena dekret ini akan diberlakukan? Tidak. Justru saat itulah ia perlu berdoa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak berusaha menyembunyikan kesetiaannya kepada Allah. Ia tidak berdoa dalam hatinya, tetapi dengan suaranya lantang dengan jendelanya terbuka ke arah Yerusalem, ia memancarkan permohonannya ke surga. Kita dapat mengetahui bahwa jika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, ketika kita dibawa ke dalam pencobaan karena iman kita, Yesus akan menyertai kita. Ketika kita dibawa ke hadapan para penguasa dan pejabat tinggi untuk mempertanggungjawabkan iman kita, Roh Tuhan akan menerangi pemahaman kita, dan kita akan mampu memberikan kesaksian bagi kemuliaan Allah.
Dan jika kita dipanggil untuk menderita demi Kristus, kita akan mampu masuk penjara dengan percaya kepadanya seperti seorang anak kecil percaya kepada orang tuanya. Sekaranglah waktunya untuk memupuk iman kepada Allah. Dikutip dari The Review and Herald 3 Mei 1892. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ratih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Daniel bersama 3 orang temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, adalah bagian dari golongan bangsawan atau orang-orang terpelajar dari Yehuda yang dibawa ke Babylon untuk dilatih dan dipersiapkan melayani di istana raja. Daniel pasal 1. Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar tentang patung besar yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat. Dapat kita baca dalam Daniel 2 ayat 31 sampai 43. Raja Nebukadnezar mengakui kuasa Allah melalui Daniel dan menghormatinya, lalu mengangkat Daniel menjadi penguasa dan menjadi kepala semua orang bijaksana di atas seluruh wilayah Babel. Sebagaimana ayat inti di dalam Daniel 2 ayat 48. Daniel tetap setia dan teguh pada Allah, walaupun berada di negeri asing, di bawah tekanan, dan bekerja sebagai pegawai istana. Meskipun raja berganti-ganti, mulai dari pemerintahan Raja Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius. Setan melalui para pejabat lainnya iri dan memusuhi Daniel, serta bermaksud menjatuhkannya. Dalam renungan malam, Yesaya Receive Power halaman 269, paragraf 3 berkata, "Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Daniel 6 ayat 5. Maka mereka sepakat untuk meminta raja mengeluarkan dekret bahwa tidak seorang pun boleh meminta permohonan apapun kepada Allah atau manusia manapun selama 30 hari, kecuali kepada raja. Dan siapapun yang tidak menaati dekret ini, ia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Apakah dengan tuduhan ataupun dengan dekret daripada raja mencegah mereka yang iri kepadanya ataupun kepada Daniel? Roh Nubuat di dalam buku Para Nabi dan Raja atau Prophets and Kings halaman 543 paragraf 2 berkata, Allah tidak mencegah musuh-musuh Daniel melemparkannya ke dalam gua singa. Dia mengizinkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang fasik sejauh ini untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi dialah yang menjadikan pembebasan hambanya lebih nyata dan kekalahan musuh-musuh kebenaran dan keadilan lebih sempurna. Melalui keberanian Daniel yang memilih untuk mengikuti satu-satunya Allah yang benar dan yang maha tinggi, setan akan dikalahkan dan nama Allah akan ditinggikan dan dihormati. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dapat kita baca dalam Daniel 6 ayat 8. Apa yang dilakukan oleh Daniel saat mendengarkan dekret raja ini? Alkitab berkata, di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata di dalam buku Prayer halaman 145, paragraf 2. Daniel tidak berusaha menyembunyikan kesetiaannya kepada Allah. Ia tidak berdoa dalam hati,
tetapi dengan suara lantang, dengan jendelanya terbuka ke arah Yerusalem. Ia memanjatkan permohonannya ke sorga. Lalu musuh-musuhnya menyampaikan keluhan mereka kepada raja, dan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Dia memilih lebih menuruti satu-satunya Allah yang benar dan yang maha tinggi daripada menuruti dekrit Raja Darius. Integritasnya tetap teguh dan percaya kepada Allah. Dari kisah nyata ini, kita dapat belajar dari teladan Daniel bahwa di masa pencobaan dan kesuraman, anak-anak Allah seharusnya tetap sama seperti mereka ketika masa tenang dan cerah dengan harapan dan lingkungan mereka dipenuhi dengan segala yang mereka inginkan. Roh Nubuat di dalam buku Para Nabi dan Raja atau Prophets and Kings halaman 545 paragraf 2 berkata, Daniel di lubang singa adalah Daniel yang sama yang berdiri di hadapan raja sebagai pemimpin di antara para menteri negara dan sebagai nabi yang maha tinggi. Seseorang yang hatinya tertuju kepada Allah akan tetap sama di saat pencobaan terbesarnya seperti saat ia berada dalam kemakmuran. Ketika terang dan kemurahan Allah dan manusia terpancar atasnya, iman menjangkau yang tak terlihat dan memahami realitas kekal. Doa Daniel dijawab oleh Allah dan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyertai dia, sebagaimana dinyatakan di dalam prayer halaman 145 paragraf 2. Tetapi anak Allah ada di sana. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling hamba Tuhan itu. Dan ketika raja datang pada pagi hari dan berseru, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Tidak ada celaka yang menimpanya, dan ia memuliakan Tuhan Allah semesta langit. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ini adalah wujud kepercayaan Darius kepada Allah yang Daniel sembah. Darius buru-buru pagi-pagi sekali pergi melihat Daniel di lubang singa. Melalui kehidupan Daniel yang integritasnya dalam kehidupan sehari-hari membawa pengaruh rohani kepada Raja Darius. Pada waktu Daniel menjawab bahwa Allah menjaga dia oleh mengutus malaikatnya, Alkitab berkata dalam Daniel 6 ayat 24 dan 25. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Raja Darius bersukacita dan memerintahkan orang-orang yang telah menuduh Daniel dilemparkan ke gua singa beserta keluarga mereka. Raja Darius mengumumkan ke daerah kekuasaannya tentang Allahnya Daniel yang disebut Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Selanjutnya, Alkitab di dalam Daniel 6 ayat 26 sampai 28 berkata, Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi.
Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, teladan Daniel menjadi bagian kita. Kita tetap setia dalam kondisi apapun dan berserah penuh kepada Allah. Inilah iman itu, percaya di dalam Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, Allah pasti menolong. Sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang menuntun banyak orang kepada penyembahan satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, dan yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami untuk selalu percaya di dalam Allah Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, tetap teguh dan setia kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik dalam kesusahan maupun kedamaian dan sukacita. Biarlah teladan Daniel menjadi bagian kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiat Yesus, dan siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.